Pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan. Kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab. Bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahal. Karena Abu Jahal orangnya besar, Abu Mas'ud kecil, naik di dadanya, duduk, gitu kan. Dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahal. Ini mau ditembas nih, bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini orangnya, gitu. Ternyata Abu Jahal mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud, sudah dekat kelihatan. Ini penggembala kambing saya dulu di Mekah ini. Maka dia berkata pada Abdullah, bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami? Abdullah menjawab, iya benar. Abu Jahal bilang, sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat denganmu wahai pengembala kambing. Jadi sebenarnya ulama bilang, perkataan ini mirip begini, sungguh engkau telah menaiki gunung, perkataan Abu Jahal begini maaf, dia bilang, sungguh kamu sedang berada di atas gunung yang kekar wahai pengembala kambing. Perkataannya maknanya begini, sungguh kau sudah melampaui perbuatanmu, naik di dadaku, sementara aku di atasan, seperti itulah. Ya. Maka Abdullah pun tidak sabar lagi, langsung memenggal kepala Abu Jahal dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW sempat waktu itu bertanya-tanya, ya, siapa ini? Karena penuh dengan darah, rambutnya ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, musuh Allah wahai utusan Allah, ini Abu Jahal, gitu kan. Nabi SAW berkata, demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, apakah ini benar? Dia Abu Jahal, mati sudah. Kata Abdullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia, ini adalah Abu Jahal, saya sendiri yang menebas lehernya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu. Ya. Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya, sungguh orang ini Fir'aunnya umat ini. Sungguh orang ini adalah Fir'aunnya umat ini. Makanya dapat julukan Fir'aunnya umat ini. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud. Itu tadi akhir hidupnya Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Beberapa kejadian antara perang Badar dan perang Uhud karena dekat sekali nih. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Yang pertama adalah ada proses pembebasan tawanan dulu. Kejadian ini terjadi antara perang Badar dan Uhud, kan? Orang-orang Mekah terus membebaskan tawanan perang. Namun terdapat beberapa orang yang tidak ada yang menebus mereka. Di antaranya ada nama yang pertama Safih bin Abi Rufa'ah. Ia berkata pada Nabi SAW, aku memiliki harta, maksudnya di Mekah, dan tidak ada kerabatku yang datang membebaskanku, maka izinkan aku kembali ke Mekah, lalu aku akan membayar kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, pergi, silahkan. Mau dia bohong, enggak, itu bukan urusan kita. Tapi dia mohon, Nabi SAW toleransi, silahkan pulang. Yang kedua, Abu Azzah atau Amr bin Abdillah. Orang ini memiliki banyak anak perempuan dan ia memiliki dan tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW membebaskannya tetapi dengan janji darinya kalau dia tidak akan pernah memerangi Nabi SAW juga muslimin. Nabi tahu orang ini ya hartanya tidak ada, tidak mungkin ada yang tebus, dan semua di Mekah kerabatnya cuma anak perempuannya. Istrinya pun sudah meninggal. Anaknya kalau nggak salah ada 7 atau 8 semuanya perempuan. Maka Nabi SAW kena tahu bebaskan dia. Tapi janji, nggak boleh ikut-ikut lagi kalau ada peperangan menyerang muslimin, jangan ikut. Dia bilang baik, saya janji, dibebaskan. Ternyata, ya di salah satu peperangan setelah itu dia terlibat dan dia tertawan lagi. Pada saat Nabi SAW melihatnya, ya, kata dia ya, kalau kalian melepaskanku maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi. Kata Nabi SAW, tidak mungkin dan tidak pantas orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Pernah dengar hadis ini ya? Baik, sebab disebutkannya justru karena kejadian orang ini. Dia menjanjikan 2 kali, namanya Amr bin Abdillah. Ini sababul wurud hadis. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzulnya. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia dibunuh. Ya. Kemudian ada juga anaknya Abu Sufyan yang ditebus dengan tawanan seorang muslim yang ditawan oleh Abu Sufyan pada saat tadi umroh. Tapi ini tidak disebutkan oleh buku-buku sejarah siapa yang ditawan ini. Karena anak Abu Sufyan cukup banyak. Tapi akhirnya dibebaskan ke Mekah. Ini kejadian pertama
antara perang Badar dan perang Uhud. Sekarang kita masuk kejadian kedua, ada Ghazwat Bani Sulaim dan Ghazwat Suwaik. Ghazwah, saya pernah jelaskan teman-teman, kalau peperangan dihadiri oleh Nabi SAW dikatakan Ghazwah namanya. Peperangan dihadiri Nabi SAW namanya Ghazwah. Kalau peperangan tidak dihadiri Nabi SAW namanya Ma'rakah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau pasukan kecil untuk menyerang, mengintai, menakut-nakuti musuh namanya Sariyah. Ya. Waktu itu Abu Sufyan bersumpah setelah kekalahan musyrikin Mekah di Badar bahwa ia tidak akan mandi janabah sampai ia memerangi muslimin. Maksudnya adalah dia mau gauli istrinya, habis itu dia tidak mau mandi janabah sampai dia nyerang muslimin, baru dia kembali lagi, nanti dia mandi setelah itu. Seperti itulah sumpah dia pada saat itu. Maka ia pun berhasil mengumpulkan 200 orang yang kerabatnya ada yang jadi korban di Badar, lalu kemudian mereka berkumpul, lalu segera mereka menuju ke Madinah. Sampai tiba di sekitar Madinah, kaum muslimin tidak tahu kalau Abu Sufyan ini datang. Lalu Abu Sufyan menyurati kaum Yahudi di Madinah agar mendukung dari dalam kota. Yang pertama ia surati dari kaum Yahudi adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ya, ini sebenarnya kalau dia hidup, dia mertua Nabi ini. Tapi dia mati terbunuh. Huyai bin Akhtab ini nanti terbunuh di perang Quraidah, Bani Quraidah. Nanti kita jelaskan masalah itu. Tapi dia salah satu pimpinan suku Yahudi di Madinah. Yang pada saat itu spontan menolak dan berkata, tidak, aku takut pada Muhammad, tidak mau dukung. Apalagi pasukanmu cuma 200 orang. 1000 aja di Badar dikalahin, apalagi 200 gitu. Dan mau nyerang Madinah, lebih kuat lagi muslimin, gak mungkin. Abu Sufyan lalu menyurati Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ini juga nanti kita akan bahas, dia akan terbunuh di perang Khaybar. Pada saat itu Salam bin Mushkim mendukung Abu Sufyan. Dia mengatakan, baiklah, saya akan coba mencari tahu informasi tentang tempat senjata kaum muslimin dan kekuatan mereka, dan dari pintu mana kamu bisa masuk. Saat sebagian muslimin sedang lalai di perbatasan Madinah, Abu Sufyan rupanya tidak mau sabar menunggu beritanya Salam bin Mushkim. Maka dia lihat ada muslimin punya perkebunan kurma di luar Madinah, keluar dari pintu gerbangnya Madinah, keluar, ada yang mengembalakan kambing di luar. Karena dia tidak sabar, maka dia menyerang itu. Dia kan tadi janji, dia tidak mau mandi janabah sampai dia menyerang muslimin. Yang penting serang saja. Mau kalah, mau menang, pokoknya nyerang. Nunjukkan kepada orang Mekah kalau dia bisa menyerang Madinah. Karena orang Mekah sudah putus asa. Nggak ada lagi yang mau nyerang Madinah waktu itu. Maka pada saat itu Abu Sufyan menyerang beberapa pemilik kebun kurma yang di pinggir, di luar gerbang Madinah, dan juga para pengembala. Karena jumlah mereka sedikit, akhirnya mereka berhasil dibunuh oleh Abu Sufyan. Dan salah satu dari orang tersebut, beberapa orang tersebut selamat, tapi yang dibunuh satu orang oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan mengambil miliknya orang muslim itu, pedangnya, ya, alat-alat cangkulnya segala macam diambil, dibawa ke Mekah. Pada saat berita tersebut didengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW segera membentuk pasukan dan mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya tadi. Pengejaran tersebut dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Dan ini disebut dengan Ghazwah, karena Nabi ikut sendiri, ya. Dan dikatakan Ghazwah Bani Sulaim dan atau Ghazwah Suwaik. Tadi mungkin saya keliru mengucapkan di awal, jadi bukan dua peperangan tapi satu, Ghazwah Bani Sulaim atau Ghazwah Suwaik. Sebabnya dikatakan ini kenapa? Karena nama kurma yang banyak dibawa oleh Abu Sufyan pada saat itu adalah nama kurma yang dikenal dengan nama Suwaik. Dan mereka makan kurma lalu bijinya dibuang-buangin. Nah, karena Abu Sufyan waktu lari dikejar banyak biji kurmanya Suwaik, maka diistilahkan dengan Ghazwat Suwaik. Karena kurma-kurma tersebut menjadi beban bagi Abu Sufyan dan pasukannya, maka untuk melarikan diri ke Mekah, maka mereka melepaskan itu. Mereka hanya melepas banyak berkeranjang-keranjang dengan unta-untanya dilepas pinggir jalan, sehingga muslimin menjadikannya sebagai ghanimah. Dan akhirnya Abu Sufyan berhasil lolos ke Mekah dan Nabi SAW kembali ke Madinah karena sudah jauh jaraknya.